Kutipan dan daftar pustaka. Dalam penulisan karya ilmiah, kutipan memegang peran sentral sebagai penopang argumen dan pondasi kredibilitas. Penggunaannya memperkuat setiap klaim yang dibuat, menunjukkan kedalaman pemahaman penulis terhadap literatur yang ada, serta menjadi benteng utama melawan plagiarisme. Presentasi ini akan mengupas tuntas segala aspek terkait kutipan, mulai dari definisinya, fungsi-fungsi esensialnya, hingga manfaat konkret yang diberikan bagi integritas akademik. Pengertian kutipan. Kutipan adalah sebuah praktik akademik yang fundamental di mana penulis mengambil sebagian ungkapan, ide atau teori dari karya orang lain untuk diintegrasikan ke dalam tulisannya, yang memiliki tujuan utama sebagai penguat argumen, bukti pendukung yang kokoh atau landasan teoritis yang kuat. Menurut Keraf 2007, kutipan didefinisikan sebagai penggunaan pendapat atau pernyataan pihak lain sebagai bukti dalam suatu penjelasan. Ini menegaskan bahwa kutipan bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen ilmiah yang esensial untuk memperkuat kredibilitas pemikiran penulis. Menurut Tarigan 2013, kutipan adalah pengulangan gagasan atau pernyataan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna memperkokoh pembahasan. Secara etimologi, kata kutip berarti mengambil atau memetik bagian dari teks. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan sebagai bagian tertentu dari tulisan yang diambil untuk tujuan khusus, serta petikan ucapan atau tulisan orang lain untuk dicantumkan di dalam karya ilmiah atau suatu artikel. Etimologi dan definisi kutipan modern. Pemahaman mendalam tentang kutipan juga mencakup akar katanya serta penerapannya dalam konteks panduan penulisan modern. Akar kata quoter, secara etimologi, istilah kutipan berasal dari kata Latin quoter yang berarti menunjukkan atau menandai bagian tertentu dari sebuah teks. Ini telah melahirkan dua konsep dalam akademik, modern quotation atau pengambilan kata, dan citation atau pencantuman sumber rujukan. Panduan APA 2020 mendefinisikan kutipan sebagai pengambilan kembali kata-kata atau ide orang lain, baik secara langsung maupun parafase, yang harus diikuti dengan sitasi. Tujuannya untuk menghindari tindakan plagiarisme dan menjaga keaslian dari karya ilmiah. Selanjutnya, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan jenis-jenis kutipan. Dalam bahasa ilmiah, kutipan bukan cuma soal menyalin pendapat orang lain aja, tapi ada beberapa jenis kutipan yang dipakai sesuai kebutuhan penulisan. Setiap jenis punya ciri dan aturannya tersendiri. Jenis yang pertama itu ada kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini merupakan bagian teks yang diambil persis dengan sumber aslinya tanpa mengubah kata, ejaan, ataupun tanda bacanya. Tujuannya agar menjaga keaslian pendapat penulis aslinya. Nah, kutipan langsung ini dipakai untuk menguatkan argumen, terutama kalau kalimat aslinya penting dan tidak bisa diubah tanpa mengubah maknanya. Adapun ciri-ciri kutipan langsung, yang pertama itu teksnya disalin sama persis. Terus yang kedua, kalau kutipan langsung pendek, di paragraf pakai tanda petik. Kalau misalnya panjang, lebih dari 4 baris ditulis terpisah dalam bentuk blok tanpa tanda kutip. Yang terakhir, setiap kutipan harus disertai dengan sumber. Nah, kutipan langsung sendiri terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kutipan langsung pendek, yang dimana artinya diambil persis dari sumber biasanya hanya 1-3 barisan saja. Cara nulisnya itu dimasukin langsung ke dalam paragraf dan dikasih tanda kutip agar tetap nyambung dengan tulisan kita. Ciri-cirinya, kata tidak boleh diubah dan juga menyantumkan sumber. Yang kedua ada kutipan langsung panjang. Nah, di kutipan langsung panjang ini teks ditulis secara terpisah dari paragraf utama sebagai blok kutipan. Biasanya lebih dari 4 baris atau 40 kata. Tidak pakai tanda kutip, jadi pakai identitas khusus. Contoh kutipan langsung pendek itu ada: media memiliki peran penting dalam perkembangan literasi masyarakat.
Nah, di contoh ini pada awal dan akhir itu diberikan tanda kutip lalu dicantumkan sumbernya. Terus contoh yang kutipan langsung panjang itu pendidikan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, tapi juga dengan kemampuan berpikir kritis dalam memahami konteks sosial dan budaya. Dan juga dicantumkan sumbernya. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini menyampaikan ulang ide dari sumber lain tapi pakai kalimat kita sendiri. Jadi nggak nyalin kata ataupun maknanya. Jadi nggak nyalin kata tapi maknanya tetap sama. Walaupun bahasanya diubah tapi tetap cantumin sumbernya. Nah, cara penulisannya itu ada beberapa cara. Yang pertama ada cara parafrasa. Caranya kita harus paham dulu teksnya, bukan cuma ganti kata dengan sinonim. Tapi kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Bisa diperjelas, dipersingkat, atau disesuaikan dengan alur tulisan. Walaupun kalimatnya sudah beda, tetap cantumin sumbernya untuk menghargai penulis aslinya. Terus yang kedua ada aturan penyebutan sumber. Nah, penyebutan sumber ini wajib dicantumkan walaupun sudah diubah tujuannya untuk menunjukkan kalau ide itu bukan milik kita dan supaya pembaca bisa menelusuri sumber aslinya. Nah, ini juga penting buat menjaga kejujuran akademik dan mencegah plagiarisme. Adapun ciri-ciri kutipan tidak langsung, yang pertama itu tidak pakai tanda kutip. Kalimat disusun ulang dengan kata-kata sendiri, tetap mencantumkan sumber, gaya bahasa menyesuaikan tulisan sendiri, isi berupa ringkasan atau inti gagasan. Nah, tujuannya itu untuk menyampaikan inti gagasan sumber tanpa salin, bikin tulisan lebih ringkas dan juga rapi. Kutipan tidak langsung ini dipakai ketika membutuhkan ide pokoknya saja, meringkas teori ataupun pendapat ahli atau hasil penelitian saat menyusun latar belakang, kajian pustaka, atau pembahasan dalam karya ilmiah. Selanjutnya ada gaya penulisan. Gaya penulisan ini dipakai buat ngatur gimana teks yang kita ambil persis dari sumber ditulis di karya ilmiah. Tujuannya agar kutipan tetap rapi, konsisten, dan jelas mana suara penulis, mana suara sumber. Yang pertama itu ada gaya APA atau American Philological Association. Nah, gaya APA ini merupakan kutipan dibedakan berdasarkan jumlah kata. Kalau kurang dari 40 kata, kutipannya ditulis dalam paragraf pakai tanda kutip dan diakhiri nama penulis, tahun, dan juga halaman. Kalau lebih dari 40 kata, kutipannya ditulis sebagai blok terpisah tanpa tanda kutip. Yang kedua ada gaya MLA atau Modern Language Association. Tidak lihat jumlah kata, tapi jumlah baris. Kalau masih pendek, ditulis dengan tanda kutip dan langsung diikuti nama penulis dan nomor halaman tanpa tahun. Panjang, kalau misalnya teksnya panjang, pakai blok kutipan. Yang terakhir ada gaya Chicago atau Chicago Manual of Style. Nah, gaya Chicago ini merupakan sistem catatan kaki. Kutipannya ditulis di dalam teks atau dalam bentuk blok, tapi selalu dikasih nomor yang nyambung ke catatan kaki yang isinya lengkap. Materi selanjutnya ada secondary citation, merupakan kutipan dari sumber kedua, dipakai kalau kita nggak bisa akses sumber aslinya. Jadi kita nemuin pendapat penulis A lewat tulisan si B, bukan baca langsung tulisan si A. Contohnya, menurut Dewey, pengalaman langsung merupakan dasar pembelajaran. Dalam kurung, dalam sari, 2020, halaman 45. APA, John Dewey dikutip dalam Rina Sari Psikologi Pendidikan Modern dalam kurung 2020 halaman 45. Nah, kalau ini gaya Chicago dipakai kalau terpaksa. Nggak boleh dipakai itu kalau benar-benar kita nggak bisa akses penulis asli.
Yang selanjutnya ada kutipan data atau statistik. Nah, jenis kutipan yang berisi angka, presentasi, grafik, atau indikator numerik yang diambil dari lembaga resmi atau publikasi ilmiah. Tujuannya itu untuk memperkuat argumen dengan bukti yang nyata, bukan cuma pendapat aja. Kalau pakai data, sumbernya harus ditulis jelas supaya bisa ditampilkan langsung di kalimat atau lewat tabel dan gambar, dan harus disertai sumber serta konteksnya. Contohnya itu ada data dari lembaga nasional seperti WHO atau BPS. Misalnya, BPS mencatat presentasi kemiskinan di Indonesia, atau Kementerian Kesehatan mencatat data stunting. Nah, data ini bikin tulisan kita lebih kuat karena infonya terukur dan faktual. Yang selanjutnya ada perbedaan antar semua jenis. Nah, ini memiliki fungsi yang berbeda. Kutipan langsung untuk menampilkan kalimat asli dari sumber, kalau tidak langsung untuk menyampaikan ulang ide dengan bahasa sendiri. Secondarization untuk penulisan ulang ide dengan bahasa. Kalau secondarization digunakan untuk saat sumber asli tidak dapat diakses, dan kutipan data digunakan untuk menyajikan fakta berbentuk angka. Dengan memahami perbedaannya, kita bisa memakai kutipan secara tepat dalam karya ilmiah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Memahami gaya sitasi utama APA, MLA, dan Chicago. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan sumber rujukan terhadap suatu karya ilmiah. Namun, juga memiliki perbedaan signifikan dalam format penulisan dan penekanan informasinya. Gaya APA edisi ke-7 digunakan luas dalam ilmu psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial yang menekankan pada tahun publikasi karena relevansi data terbaru. Contohnya Sutrisno A, 2020, Manajemen Data Sumber Daya Manusia, Penerbit Buku A. Yang kedua, gaya MLA, dominan di bidang humaniora seperti sastra, sejarah, dan kajian budaya. Lebih menyoroti identitas penulis dan judul karya dengan tahun publikasi yang kurang ditekankan. Contoh Sutrisno A, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Buku A, 2020. Yang terakhir, gaya Chicago, penulisan untuk sejarah, seni, dan karya akademik klasik. Ciri khasnya adalah penggunaan catatan kaki atau footnote dan bibliografi. Contohnya Sutrisno A, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Penerbit Buku A, 2024. Berikut adalah panduan-panduan praktis dalam contoh penulisan daftar pustaka, baik itu dari buku, artikel, maupun jurnal. Contoh yang buku yang pertama dalam metode APA, Rahayu D 2021, Metodologi Penelitian Penerbit ABC. Yang kedua MLA, Rahayu Metodologi Penelitian Penerbit ABC 2021. Yang terakhir Chicago, Rahayu D, Metodologi Penelitian Jakarta, Penerbit ABC 2021. Artikel jurnal, Pratama S, Inovasi Digital dalam Pendidikan Jurnal Teknologi Edukasi, volume 5, No 2, halaman 45-60. MLA, Pratama S, Inovasi Digital dalam Pendidikan Jurnal Teknologi Edukasi, volume 5, No 2, 2022, halaman 45-60. Chicago, Pratama S, Inovasi Digital dalam Pendidikan Jurnal Teknologi Edukasi, volume 5, No 2, 2022, halaman 45-60. Sedangkan untuk website, Kemendikbud 2020 15 Maret, Profil Pelajar Pancasila, Kemendikbud Go ID, Profil Pelajar Pancasila. Itu contoh untuk APA. Sedangkan MLA lebih menekankan tahun itu lebih menekankan judul daripada tahunnya. Contohnya Profil Pelajar Pancasila, Kemendikbud 15 Maret 2020, Kemendikbud Go ID, Profil Pelajar Pancasila. Sedangkan Chicago, Kemendikbud Profil Pelajar Pancasila, terakhir diubah 15 Maret 2020, Kemendikbud Go ID, Profil Pelajar Pancasila. Yang terakhir berita online, Lestari B, 2023, 10 Januari, Peningkat Literasi Digital Kompas.com. MLA, Lestari B, Peningkat Literasi Digital Kompas.com, 10 Januari 2023. Chicago, Lestari B, Peningkatan Literasi Digital Kompas.com, 10 Januari 2023.
Ada juga sumber non-konvensial. Contohnya, karya akademik seperti mengambil dari skripsi, tesis, atau disertasi orang. Contohnya Siregar M. 2021 Peran Teknologi dalam Pembelajaran Daring, tesis master Universitas X. MLA Siregar M. Peran Teknologi dalam Pembelajaran Daring, tesis master Universitas X 2021. Chicago Siregar M. Peran Teknologi dalam Pembelajaran Daring, tesis master Universitas X. Dari video dan konten YouTube bisa seperti ini. BPIP RI 2021 10 Februari Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila. Nah, YouTube baru disertakan di YouTube-nya. Sedangkan untuk MLA pun begitu juga dengan Chicago, sama seperti APA tadi. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat komprehensif kutipan bagi kualitas dan integritas tulisan. Yang pertama itu ada memperkuat kualitas tulisan. Kutipan dari sumber kredibel membuat tulisan lebih dapat dipercaya, akademis, dan objektif. Argumen ini tidak hanya berlandaskan opini pribadi, tetapi didukung oleh penelitian atau pemikiran ahli, sehingga memiliki dasar pertanggungjawaban yang kuat. Yang kedua itu ada memberi konteks historis dan teoritis. Ini dengan menghadirkan pandangan ahli, kutipan membantu pembaca memahami bagaimana suatu konsep berkembang, bagaimana teori bekerja, dan bagaimana ia digunakan dalam penelitian lain. Menempatkan penulis dalam percakapan ilmiah yang lebih luas. Yang ketiga itu ada menjaga etika akademik. Pencantuman sumber asli menunjukkan penghargaan terhadap pemilik gagasan, menghindari plagiarisme, dan memperlihatkan integritas penulis. Ini menjadikan tulisan tidak hanya kuat secara isi, tetapi juga etis dan valid. Yang keempat itu ada memperluas wawasan pembaca. Kutipan ini menghadirkan berbagai sudut pandang dari berbagai sumber, memungkinkan pembaca memahami bagaimana pakar yang berbeda memandang topik yang sama, memperkaya pemahaman mereka secara komprehensif. Yang terakhir itu ada sarana verifikasi dan penelusuran. Dengan rujukan yang jelas, pembaca dapat mengakses sumber asli untuk memverifikasi keakuratan data atau menelusuri topik lebih jauh. Transparansi ini adalah ciri utama penulisan ilmiah yang baik, membangun pengetahuan secara bertahap. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kaidah penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah elemen krusial dalam karya ilmiah. Lebih dari sekedar lampiran, daftar pustaka ini menegaskan bahwa sebuah tulisan lahir dari proses akademik yang bertanggung jawab dan merupakan cerminan integritas ilmiah. Melalui daftar pustaka ini, pembaca dapat menelusuri kembali sumber-sumbernya, mengevaluasi keabsahan argumen, dan memahami konteks pemikiran penulis. Penyusunan daftar pustaka ini yang benar adalah bentuk penghargaan terhadap karya intelektual orang lain dan langkah fundamental untuk menghindari plagiarismenya. Selanjutnya ada prinsip universal dan unsur kunci dalam daftar pustaka. Yang pertama itu ada urutan abjad penulis. Secara umum, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan abjad nama penulis. Dengan nama belakang di awal diikuti inisial nama depan. Aturan ini berlaku hampir semua gaya penulisan akademik, seperti APA, MLA, Chicago, dan Vancouver. Contoh dari APA itu seperti Pratama, A titik, yaitu nama belakang, inisial. Sedangkan contoh MLA itu Dewi, Linda, yaitu nama lengkapnya Linda Dewi. Kalau contoh Chicago itu sama dengan MLA. Sedangkan contoh Vancouver ini Apriani L, yaitu nama belakang inisial, ringkas tanpa koma. Yang ketiga ada unsur buku. Unsur-unsur buku ini terdapat nama penulis, tahun penerbitan, judul buku yang dicetak miring, edisi, kota penerbit, dan nama penerbit. Judul buku dicetak miring sebagai penanda karya. Selanjutnya ada materi tentang mengutip sumber akademik, jurnal, skripsi, dan sumber dari online. Yang pertama ada artikel jurnal. Artikel jurnal ini sebagai hasil kajian ilmiah terverifikasi, memerlukan kredibilitas tinggi,
Unsur wajib meliputi nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal yang dicetak miring, volume, nama edisi, dan halaman artikel. Pencantuman doi sangat dianjurkan sebagai identitas digital permanen untuk akses daring. Selanjutnya ada skripsi, tesis, dan disertasi. Karya ilmiah ini tidak terbit mencakup nama penulis, tahun, judul yang dicetak miring, jenis karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan nama universitas. Jika tersedia dalam repositor digital, URL dapat ditambahkan untuk memudahkan penelusuran. Format APA atau Chicago lazim digunakan untuk jenis karya ini di institusi akademik Indonesia. Yang selanjutnya ada sumber online atau website. Sifat sumber daring ini dinamis, menuntut pencantuman URL dan tanggal akses yang akurat seperti gaya APA dan Chicago biasanya meminta URL, sementara MLA menyarankan nama situs dan tanggal akses. Penting untuk memilih sumber daring dari laman terpercaya. Selanjutnya ada memahami ragam gaya sitasi APA, MLA, Chicago, dan Vancouver. Setiap gaya sitasi ini memiliki karakter dan penekanan yang berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Yang pertama ada APA style. Ini menekankan tahun terbit sebagai informasi penting. Lazim digunakan dalam bidang ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Yang kedua ada MLA style, mengutamakan informasi judul karya dan relevan untuk kajian sastra atau humaniora, seperti bahasa, seni, dan filsafat. Yang ketiga ada Chicago style. Terkenal dalam fleksibilitasnya, menyediakan dua sistem yaitu author date dan notes bibliography. Cocok untuk sejarah dan humaniora. Yang keempat ada Vancouver style, digunakan pada karya ilmiah, medis, dan sains. Menampilkan nomor urut dalam teks sesuai kemunculan sumber, sangat ketat dalam disiplin ilmu kedokteran dan biologi. Selanjutnya ada kepatuhan kaidah, menjamin profesionalisme akademik. Yang pertama itu ada kejelasan, yaitu memastikan setiap sumber ditulis lengkap sehingga dapat ditemukan kembali oleh pembaca. Tidak ada informasi yang disembunyikan atau diabaikan. Selanjutnya ada ketepatan, yaitu setiap unsurnya identitas sumber, mulai dari nama penulis hingga halaman, dicantumkan tanpa kesalahan. Detail adalah kunci validitas. Yang terakhir ada konsistensi, yaitu menuntut penulis untuk menggunakan format yang sama sejak awal hingga akhir daftar pustaka. Ini mencerminkan profesionalisme dan kemudahan navigasi. Meskipun setiap gaya sitasi memiliki format berbeda, prinsip dasar kejelasan, ketepatan, dan konsistensi ini tidak berubah. Mematuhi kaidah tersebut memastikan bahwa karya ilmiah tersusun secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.